Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan kandidat nomor berapa? Kandidat nomor 2. Berarti program unggulan. Ya, Kalau boleh tahu apa visi misi dari program unggulan untuk maju di Wapres dan Cawapres tahun ini? Mungkin Rizal bisa misinya mungkin atau Mulan bisa visinya. Silakan. Visi dari kami adalah menjadikan BES sebagai sarana menampung inspirasi, kreativitas, dan menjadikan siswa-siswi yang smart, sopan, mandiri, adil, tegas, religius. Oh, berarti smart itu ada katanya masing-masing ya. Apa tadi smart apa aja? Sopan, mandiri, adil, religius, dan betul. Baik. Masih ada lagi visinya? Dan menjadikan siswa-siswi yang unggul, intak, dan mantap iptek. Oke, silakan Rizal untuk misinya. Mungkin nanti Mulan bisa dibantu. misinya adalah Mungkin meningkatkan kedisiplinan. Apa misinya dari kandidat nomor 2 ini? Sebagai seorang presiden pasti tahu apa misi dari kandidat nomor 2 ini. Secara kamu maju mewakili program unggulan untuk menjadi presiden Badan Eksekutif Siswa tahun ini, periode kali ini. untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang pertama, yang kedua melanjutkan Prokja BES sebelumnya. Terus yang ketiga Mungkin menjadikan BES dan siswa yang bermartabat mungkin. Mungkin Misi yang ketiga. misi yang ketiga mungkin itu Cawapres mungkin. Selanjutnya, misi yang keempat. Mungkin bisa menimbulkan rasa sosial. Benar? yang tinggi antara Yang terakhir. misi yang terakhir dari program unggulannya apa ya? meningkatkan membentuk karakter siswa-siswi yang solid dan cerdas. Jadi itu tadi visi dan misi kandidat nomor 2 mewakili program unggulan. Ya. Oke, langsung kita ke pertanyaannya. Kontribusi apa yang bisa kalian berikan ke BES dan sekolah sebagai capres dan cawapres? Aku dulu apa? Bisa? Kan Menjadikan siswa-siswi yang bertanggung jawab. Apa? Menjadikan siswa-siswi yang bertanggung jawab. Kontribusi yang diberikan untuk menjadikan siswa-siswi dapat bertanggung jawab. Oke. Mungkin presiden punya kontribusi tersendiri untuk BES dan juga sekolah. kontribusi mungkin untuk lebih membuat anak-anak itu lebih kreatif dan solid dan teman-temannya. Oke. Sekarang saya berikan 2 opsi. Dan menurut kalian mana yang lebih penting? Oke. Yang pertama, menyelesaikan masalah di organisasi. Dan yang kedua, memberikan kesan baik di program kerja organisasi kalian. Menurut kalian mana yang lebih penting dari kedua itu? Mungkin presiden dulu. Kalau menurut saya sih dua-duanya penting, tapi yang lebih penting menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Menyelesaikan masalah. Karena kan kalau kita belum menyelesaikan masalah di dalam organisasi, kerja kita bakalan bubar gitu. Kayak gimana gitu. Oke, pasti kalau kita nggak punya masalah di organisasi, pasti kita dipandang baik di program kerjanya. Gitu. Iya.
Kalau dari Wapresnya sendiri mungkin sama atau punya pendapat yang lain? Sama. Sama. Oke. Jika suatu saat kalian berbeda pendapat dengan anggota kalian, bagaimana kalian sebagai presiden dan wakil presiden untuk menyikapinya? Mungkin dari wakilnya atau mungkin dari presidennya? Minum ya. Melakukan musyawarah biar apa sih? Mencapai mufakat kayak soal-soal itu bisa sih. Oke, mengadakan musyawarah ya. Kalau menurut saya ya hampir sama, tapi ada cara yang berbeda. Pertama harus introspeksi apakah ini pendapat kita sudah benar-benar bagus apa belum. Kedua menyeleksi pendapat dari anggota-anggota kita. Baru kita kalau sudah merasa keduanya benar-benar benar itu baru diajarkan mufakat atau pencarian mufakat. Oke, itu tambahan ya dari Ya. presidennya. Oke, kalian kan nanti bakal maju menjadi presiden dan wakil presiden untuk pemilu rakyat periode tahun ini. Jika kalian gagal, menurut kalian apa penyebabnya dan bagaimana cara kalian menghadapinya meskipun itu gagal? Semangat. Semangat. Lebih semangat. Tetap semangat. Mungkin tambahan lagi dari presidennya. Kalau misalkan kita gagal ini ya berarti Oke. kita ya pertama kita harus apa sih yang salah dari diri kita. Kedua kita harus menyemangati dulu. Terus Mungkin bisa ketambahan dari wakilnya gimana kalau kalian berdua gagal. Jadi kata Rizal tadi kan introspeksi diri dan mungkin jadi kalian juga memang Membenahi. semangat ya membenahi Ya. juga. Apalagi mungkin ada tambahan? Tidak. Oke, selanjutnya ya. Jika kalian nantinya lepas kendali dan tak tanggung jawab dengan proja kalian lalai dengan proja kalian, tindakan apa yang ingin kalian lakukan agar proja tersebut bisa terlaksana dengan baik? Itu kita proteksi diri dulu agar proyek kita itu berjalan dengan baik. Jadi atas presidennya. kalau dari aku kan ini kan di Prokja kita berdua ini kan lebih ke meningkatkan bukan merubah. Jadi mungkin ini bakal terlaksana dengan baik. Dan juga Prokja ini kan lebih kayak nyambung gitu, kayak bisa dimasuk-masukkan di dalam beberapa kegiatan gitu. Jadinya ya insya Allah terlaksana dengan baik. Masih berhubungan ya, Prof? Ya masih berhubungan. Oke, disebutkan misi kalian yang nomor 4 yakni menumbuhkan rasa solid yang tinggi antar sekolah. Betul? Menumbuhkan rasa sosial, menumbuhkan rasa sosial yang tinggi antar sekolah. Betul. Betul. Maaf kalau salah. Kalau boleh tahu apa maksud dari misi kalian nomor 4 itu dan bagaimana cara kalian melakukannya agar itu terlaksana? Mungkin kamu tuh. Sama juga. Rekan-rekan ya. Serah siapa dulu yang mungkin udah siap jawabannya. Minum dulu, kalau sekiranya gitu minum aja. Itu kan tadi sosial di dalam sekolah. Antar Jadi sekolah. antar sekolah. Ya dengan silaturahmi atau dengan Yang silaturahmi dan dengan apa? dan Kerja dengan sama. Kerjasama, silaturahmi, kerjasama. Ada tambahan lagi? mungkin lebih meningkatkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Kekeluargaan untuk menghubungkan rasa sosial yang tinggi antar sekolah. Ya. Oke, ini. Oke, sekarang masuk ke visi ya. Jadi penasaran banget nih. Kan visi kalian ini menjadikan BES sebagai sarana untuk menampung inspirasi, kreativitas, dan meningkatkan kepribadian smart. Smart itu sopan, mandiri, adil, religius, dan tekun.
serta menjadikan siswa unggul intak dan mantap intek ya. Itu maknanya apa sih tentang visi kalian itu? Apa makna dari visi kalian itu? Tapi saya paling penasaran tentang ini sih, meningkatkan kepribadian yang smart. Itu apa maknanya kepribadian yang smart? Smart ini tuh mengandung banyak banget loh ya, mengandung sopan, mengandung mandiri, mengandung adil, religius, dan tekun. Terang. Ya maknanya agar BES dan siswa-siswi ini menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan juga untuk yang mantap intak dan unggul imtek ini kan termasuk kayak kata-katanya sekolah yang sekarang, visi misinya sekolah. Jadi ya mari kita tunjukkan bahwa ini adalah Al-Azhar, base-nya Al-Azhar. Jadi memang menghubungkan ya. visi sekolah dengan visi misi kalian gitu ya. Kalian di sini udah pasti maju untuk mewakili unggulan sebagai pres dan juga wapres. Kalau boleh tahu ya, apa alasan kalian untuk maju di periode BES tahun ini? Pastinya kita ini mendengar dari presidennya dulu ya, capresnya dulu. Ini membuat apa seorang Rizal untuk BES tahun ini, untuk BES masa selanjutnya? Apa? Mungkin presidennya dulu. Ini harus presiden dulu. Pastilah. Pasti. Minimum benar olah kata. Mungkin bisa untuk meningkatkan value kalian. Untuk mengasah soft skill juga bisa. Ya kita maunya juga mengasah skill, terus kayak mencari pengalaman baru dan ya kita harus Kamu harus meningkatkan kerja BES yang sebelumnya. Sebagai seorang presiden mau periode yang selanjutnya itu lebih meningkat lagi gitu ya. Iya. Sebagai seorang wakil presiden, kamu kan maju untuk menjadi wakil presiden program unggulan kan Mulan. Iya. Nah, apa alasannya untuk maju? Mungkin 11-12 sama presidennya, tapi kan nggak tahu ya, pendapat seorang presiden dan wakil presidenku mungkin saja beda. Meskipun satu kandidat kan mungkin saja beda. Nah, kami di sini ingin tahu apa pendapat dari seorang Mulan, seorang wakil presiden program unggulan itu apa sebenarnya? Atau mungkin sama. Kalau sama ya mungkin, tapi kami harus dapat kata-kata apa alasan seorang Mulan maju untuk menjadi wapres unggulan pada periode kali ini. Maaf. Ingin menjadikan siswa-siswi Al-Azhar lebih sopan dan mungkin karena kita tahu ya Mulan tuh lumayan aktif ya kayaknya. Aktif Jadi banget. mungkin kamu ingin meningkatkan pengalaman organisasi mungkin ada lagi tambahan dari presiden Alasan untuk maju di periode kali ini. sama capres juga mungkin. Alasan untuk maju itu kan biasanya untuk lebih gimana ya? Kan dulunya kita cuman organisasi yang kayak di sekolah lain kan OSIS gitu. Di sini kan BES. BES itu kan tingkatannya lebih ke kuliahan. Jadi mungkin kita ini kepingin yang lebih kayak tinggi gitu. Biar gimana ya? Biar kemampuan organisasinya lebih meningkat gitu. Kita diasah ya kemampuan Biasa. organisasi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana cara kalian meyakinkan diri kalian bahwa kalian bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Karena kita kan mungkin punya adik kelas dan kakak kelas yang mungkin belum terlalu kenal kalian. Nah, gimana sih cara kalian meyakinkan diri kalian untuk bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin di BES?
capres dan cawapres. Silakan menjawab. Kalau gini, Silakan siapa yang mau dulu? Tadi kayaknya ada capresnya, silakan untuk cawapresnya. Jadi tadi udah jauh-jauhan terus. Iya. Harus ada chemistry dong. Iya. Soalnya bisa diulang nggak, Mas? Oke, baik. Silakan Mbak. Oke. Bagaimana cara kalian meyakinkan diri kalian bahwa kalian bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Karena pastinya kalian mempunyai beberapa teman yang belum tahu kalian, bagaimana kepribadian kalian di luar sekolah atau di dalam sekolah. Jadi apa yang membuat kalian bisa bikin mereka itu, oh aku harus pilih Mulan, oh aku harus pilih Rizal sebagai pemimpin di BES. Nah, apa yang membuat kalian bisa meyakinkan diri kalian bahwa kalian bisa bertanggung jawab? Tanggung jawab. Karena kita tahu bertanggung jawab di organisasi itu kan gede ya. Besar. Iya, berat ya pastinya. Nah, gimana kalian bisa meyakinkan mereka untuk memilih kalian nantinya? Silakan siapa yang mau duluan? Sebagai seorang ini pertanyaannya tadi kan tentang untuk meyakinkan dia atau meyakinkan diri sendiri. kita ambil kutip aja ya, meyakinkan diri kalian Soalnya kan bahwa tadi, kalian bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin di BES. jadi diri kita ya. Ya, kita diri kalian aja. Caranya ya dengan kayak berpikiran bahwa kita ini jadi capres dan cawapresnya unggulan, pasti banyak tanggung jawab. Kita harus lebih baik gitu. Jadi kalian punya alasan khusus ya. Ya, mungkin nggak bisa diceritakan. Iya. Oke, ceritakan apa tuh? Privasi sekali kayaknya. Boleh dong diceritain. Apa tuh yang nggak boleh diceritain? Boleh lah, disepil lah. Nggak bisa diceritakan. Tahu sekali. Oh, bisa di-spill ya kan. Oke, disepil ya. Capres mungkin mempunyai alasan tertentu yang mungkin sama. Cawapres mungkin. Oh, iya, cawapres. Nah, Cawapres. mungkin hampir sama atau mungkin beda alasannya. Kalau kita bertanggung jawab, mungkin bisa buat semangat kita lebih meningkat. Lebih meningkat ya. Pengen punya pengalaman yang banyak. Oke, silakan pembicaraan selanjutnya. Kalian kan nanti tanggal akhir dari pemilu, yakni pelantikan dan setelah terima jabatan, ya kan? Apa saja yang bakal kalian lakukan sebelum kalian dilantik sebagai pengurus BES? Mungkin kalian ingin melakukan apa? Kayak Promosi kah, atau apa? Kalau aku sih itu lebih ke gimana ya? Atau mungkin kalian sebelum dilantik pengen tahu tugas-tugasnya jabatan kalian itu apa, pengen kayak gimana ke depannya, mau dibuat apa? Ya tentunya itu, tapi Ingin tahu tugas-tugasnya. yang itu ya berbuat baik, terus kayak meyakinkan semuanya bahwa kita ini sudah pantas gitu jadi BES. Tapi nggak boleh nanti kan di dalam. Nggak. Boleh lah ya. Maksudnya? Meyakinkan kan ada banyak cara. Iya, bagus tuh. Oke, ini lumayan rumit ya. Nantinya kalian kan akan kepilih, misalkan kalian akan kepilih dan pastinya kalian akan susah, akan terlalu berat untuk jabatan kalian nantinya. Jadi bagaimana cara kalian untuk membagi waktu akademik, non akademik, dan juga organisasi BES yang ini? Dan seberapa penting relasi itu untuk kalian? Yang boleh jawab yang pertama dulu aja. Bagaimana cara kalian membagi waktu kalian untuk akademik, non akademik, dan juga organisasi? Ini tergantung. Kalau di sekolahan kita ya lebih mementingkan yang kayak misalkan organisasi itu lebih kayak penting gitu. Enggak, maksudnya kayak Jadi kalau misalkan akademik dan non akademik dan organisasi itu disandingkan, terus ada yang benar-benar penting itu yang didahulukan. Terus yang lain ya harus mengikuti, kayak misalkan kalau organisasi kan biasanya ada yang di tengah jam pelajaran. Nah itu kita ya harus paham materinya juga. Tapi kalau kita tahu kan
Rizal ini kan ikut Dewan Penggalang kan ya? Ya, Nah, kalau misalkan nantinya kamu harus ada rapat BES tapi juga dipilih sama Pak Guntur untuk ikut kegiatan Dewangga mungkin. Oke, dari cawapres sendiri, bagaimana cara cawapres untuk membagi waktu akademik dan non akademik? Sebaiknya milih yang penting dulu daripada yang tidak penting. Tapi kita lebih tahu kalau kebanyakan orang tuh berpendapat bahwa akademik itu lebih penting. Akademik itu lebih penting daripada organisasi. Bahkan non akademik. ini dibantu bisa nggak? Boleh. Karena kan kalian Boleh. harusnya punya komitmen. Kan itu kan hanya beberapa orang. Kalau misalkan ada beberapa yang lain kan bisa jadi. Lagi pula kan kalau kita di organisasi itu kan kayak kita sudah ada tanggung jawab gitu. Jadi ya harus dilaksanakan. Oke. Mungkin pertanyaan yang Mungkin ini terakhir ya. Berikan kami satu kalimat yang cukup dan bisa membuat kami yakin untuk memilih kalian. Satu-satu ini. Satu dong. Presiden dulu, wakil presiden dulu, silakan. Berikan satu kalimat. Insya Allah dengan adanya keyakinan pada diri ini saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan BES. Dan Bisa. presiden Berikan Ya, satu kalimat yang cukup. pastinya kan ini nggak nggak kayak gimana kan bisa jadi nggak jadi gitu. Insya Allah jadinya, insya Allah saya bisa bertanggung jawab dan bisa menjalankan proja dengan baik dan benar. Oke, mungkin itu saja untuk berbicara pada kali ini. Terima kasih, semoga sukses di pemilu kali ini dan semoga terpilih. Amin. Terima kasih.